Di sini saya sebagai ketua pada diskusi kali ini. Diskusi kali ini temanya yaitu tren dan isu tentang soft skill dan hard skill dalam keperawatan. Sebelum diskusi dimulai, saya ingin memperkenalkan dulu anggota diskusi saya. Mulai dari Nama saya Salmawati. Nama saya Melinda Sekarsari. Nama saya Siti Safiranisa. Nama saya Ana Dwi Mariana. Nama saya Farhan Ramdhani. Sekarang kita mulai ya diskusi kali ini. Pada diskusi kali ini, saya ingin membacakan kasusnya terlebih dahulu. Kasusnya itu ada di sebuah rumah sakit, terdapat pasien yang sudah 3 hari dirawat. Pasien tersebut itu mengeluh bahwa di rumah sakit tersebut ada seorang perawat yang kurang banget dalam berkomunikasi, sehingga membuat pasien tersebut itu tidak tahu tindakan apa yang akan dilakukan oleh perawat tersebut. Di dalam rumah sakit tersebut juga ada kasus bahwa perawat salah melakukan injeksi obat kepada pasien. Kita mulai ya diskusi kali ini. Sekarang Japira pengen nanya ke Anes, pendapat Anes tentang kasus tersebut kayak gimana sih? Menurut dari kasus yang tadi sudah dipaparkan ya, yang pertama itu kan perawat kurangnya komunikasi ke pasien kan, sehingga pasien tidak mengetahui tindakan apa yang akan dilakukan. Menurut saya itu tidak baik ya. Seharusnya sebagai seorang perawat, di mana yang mempunyai soft skill itu harus dikedepankan. Seharusnya tuh perawat memberikan informasi yang tidak setengah-setengah, sehingga pasien dapat mengetahui tindakan apa yang lebih lanjut. Yang untuk kasus yang kedua itu menurut saya ketidaktepatan dalam pemberian injeksi itu sangat fatal. Kenapa begitu? Karena menurut saya hal itu dapat merugikan pasien. Anggap saja dalam pemberian tindakan tersebut mengalami efek samping kan, seperti alergi atau apa. Itu kan sangat merugikan bagi pasien kan. Seharusnya sebelum memberikan obat, perawat nih harus melihat dulu identitas pasien, bertanya kepada pasien apakah betul itu pasien tersebut, sehingga tidak terjadi kesalahan. Mungkin pendapat saya seperti itu. Jadi menurut Anes tadi komunikasi antara perawat dan pasien itu penting ya, karena untuk agar pasien tersebut tahu ya tindakan-tindakan apa yang akan dilakukan oleh pasien tersebut oleh perawat. Terus yang kedua juga kayak ini tentang kasus yang dia salah injeksi, menurut Anes kan fatal ya. Jadi karena dari kesalahan tersebut akan mengakibatkan efek samping yang bisa merugikan pasien. Menurut Sapira kayak gimana tentang kasus tersebut? Menurut Sapira, seharusnya perawat tersebut dapat memahami dan mengerti bagaimana komunikasi itu penting untuk dilakukan, serta dalam prosedur pemberian obat harus sesuai dengan SOP. Jadi menurut Sapira, komunikasi antara perawat sama pasien itu penting ya. Terus juga sebagai perawat kita harus mematuhi SOP ya, biar tidak ada kesalahan dalam tindakan. Iya. Sekarang Zafira mau nanya sama Melinda. Menurut Melinda seperti apa? Kalau saya sih sependapat sama tadi yang Safira bilang, kalau misalkan perawat itu harus mengikuti sesuai SOP-nya. Soalnya kalau nggak mengikuti SOP-nya itu pasti berakibat fatal dan juga merugikan pasien. Merugikan pasien ya? Iya. Sebabnya akan ada kematian mungkin. Iya, betul seperti itu. Kalau menurut Lena? Kalau menurut saya, tindakan yang dilakukan si perawat ini termasuk tindakan malpraktek. Kenapa dikatakan tindakannya malpraktek? Seharusnya tuh si perawat tuh sebelum melakukan tindakan injeksi itu seharusnya melihat identitas pasien benar atau tidak, baru memberikan tindakan yang seharusnya. Jadi harus teliti dulu ya sebagai perawat. Sekarang Zafira mau tanya ke Farah. Menurut Farah kayak gimana? Menurut saya kan kasus pertama itu tentang kurangnya komunikasi. Jadi perawat itu harusnya jangan lalai dalam berkomunikasi, karena komunikasi adalah suatu informasi yang harus disampaikan secara jelas. Jadi jangan sampai kurang. Jadi kalau kurang, pasiennya bingung harus kayak gimana. Dan yang kedua kan tentang salah pengasihan obat. Jadi kalau perawat itu harus fokus, harus benar-benar fokus dan harus lihat dulu apa namanya, semuanya tuh harus dilihat dulu sebelum dia benar-benar masuk ke ruangan pasien itu. Jadi menurut Farah itu
komunikasi penting ya, karena harus, terus juga dalam komunikasi harus benar-benar ngasih tahu dengan sejelas-jelasnya kepada pasien agar pasiennya tersebut tahu lah ya. Terus yang kedua itu kayak harus fokus ya kan, karena kalau nggak fokus tuh perawat bisa fatal akibatnya ya kan. Zafira punya pertanyaan yang kedua, seberapa penting sih komunikasi dalam keperawatan? Zafira mau tahu pendapat dari Safira dulu. Menurut Safira, komunikasi itu sangat penting karena dalam komunikasi keperawatan itu merupakan sarana yang kita gunakan untuk bertukar pendapat, pikiran, dan saling menyampaikan ide atau gagasan. Jadi menurut Zafira penting ya Ya. untuk bertukar pendapat atau pikiran. Kalau sekarang Zafira mau tanya, menurut Anes kayak gimana? Menurut saya komunikasi itu sangat penting ya. Apalagi kita sebagai perawat yang setiap harinya bertemu dengan pasien. Bagaimana kita akan melakukan pelayanan selanjutnya jika kita tidak ada komunikasi? Pasti kan pasien membutuhkan informasi kan. Untuk mendapatkan informasi kita juga harus melakukan komunikasi kan. Maka dari itu menurut saya sangat penting. Jadi menurut Anes sangat penting ya, karena tanpa adanya komunikasi tidak akan sinkron antara perawat dan pasien. Sekarang Zafira mau tanya sama Lena, menurut Lena seberapa penting sih komunikasi dalam keperawatan? Sangat penting karena tanpa adanya komunikasi dalam keperawatan itu akan menyebabkan salah persepsi antara perawat dan si pasien. Jadi sangat penting ya. Sekarang Zafira mau tanya ke Melinda, menurut Melinda seberapa penting sih komunikasi dalam keperawatan? Menurut saya penting karena komunikasi itu sarana untuk kita dan perawat bertukar pikiran, pendapat, dan perawat juga harus ngasih informasi itu yang secara detail dan jelas. Jadi menurut Melinda itu penting ya, karena untuk sarana bertukar pendapat antara perawat sama pasien, terus juga untuk sarana perawat untuk memberikan informasi ya secara jelas kepada pasien. Ya, Terus seperti itu. kalau menurut Farah, seberapa penting sih komunikasi dalam keperawatan? Penting banget karena komunikasi kita dapat tahu gimana tentang penyakit kita, maksudnya penyakit pasien yang diderita gitu. Jadi kita bisa menyampaikannya itu dengan baik dan benar, terus juga bisa menjalin saling percaya antara perawat dan pasien. Jadi penting ya Far, karena untuk memberikan informasi ya, terus juga sarana saling percaya antara perawat. Zafira juga punya pertanyaan lagi. Menurut kalian keterampilan dalam bertindak itu penting nggak sih? Zafira mau nanya ke Safira. Menurut Safira, sebelum bertindak kita harus memikirkan risiko tindakan yang dilakukan karena keterampilan dalam bertindak itu memegang peranan penting. Kalau menurut Farah gimana? Kalau menurut saya keterampilan dalam bertindak itu penting karena kalau kita nggak punya keterampilan dalam bertindak, nanti kita bakal bisa ngelakuin tindakan yang nggak seharusnya kita lakuin. Jadi kayak ceroboh gitu. Jadi harus ada keterampilan itu. Kalau menurut Lena gimana? Penting sih, karena kan setiap tindakan yang perawat ambil itu kan pasti ada konsekuensinya ya. Jadi keterampilan di perawat itu harus ada. Gimana Anes? Saya setuju dengan pendapat kalian. Seperti yang tadi bilang kan, kalau keterampilan itu sangat penting. Ya saya setuju. Kenapa seperti itu? Ya kalau misalnya perawatnya nggak terampil dalam melakukan tindakan, otomatis pasti ada tindakan yang salah kan. Makanya kenapa keterampilan itu sangat penting? Yaitu tadi supaya tindakan yang dilakukan itu benar. Jadi gimana pendapat Zafira? Menurut pendapat Zafira, setuju sama kalian. Keterampilan dalam bertindak itu penting karena keterampilan dalam bertindak itu memegang peran penting ya dalam keperawatan. Kalau misalkan perawatnya nggak terampil, bisa aja dia melakukan kesalahan dalam bertindak. Kalau menurut Melinda gimana Mel, pendapat Melinda? Kalau pendapat saya sih, saya setuju sama pendapat kalian semua ya. Kalau emang bertindak, keterampilan dalam bertindak itu sangat penting. Soalnya kalau misalkan nggak penting kan pasti namanya perawat ya, pasti kan melakukan suatu kesalahan. Maka dari itu keterampilan bertindak itu sangat penting. Karena Saya ingin mengajukan pertanyaan pada Zafira ya, pada kalian semua juga. Dari kasus tersebut kan ada terjadi nih kesalahan dalam pemberian injeksi. Apakah itu berakibat fatal?
Kalau menurut Zafira ya, berakibat fatal karena dari kesalahan tersebut akan mengakibatkan efek samping yang mungkin seperti alergi atau yang tadinya nggak ada penyakit akhirnya jadi ada penyakit, terus mungkin bisa jadi kematian. Mungkin pendapat dari Lena kayak gimana? Kalau pendapat saya ya, betul sekali dengan pendapat Zafira, mengakibatkan fatal karena kesalahan penyuntikan obat itu dapat mengakibatkan alergi, dan resikonya juga lumayan besar ya, dapat mengurangi keefektifan obat itu sendiri. Ya, bagaimana pendapat Mbak? Menurut saya itu disebut malpraktek ya, karena kesalahan fatal tersebut kondisi pasien memberikan efek samping yang berbahaya. Menurut Agnes bagaimana? Itu sangat fatal ya. Bisa jadi karena kesalahan tersebut mengakibatkan kematian. Kan misalnya obat yang disuntikan itu tidak seharusnya, itu sangat fatal menurut saya. Kan yang tidak pendapatnya? Kalau menurut saya sih emang fatal ya kalau misalkan penyuntikannya salah, karena ada kondisi yang pasti misalnya pasiennya ngalamin reaksi alergi, terus keefektifan obatnya juga jadi hilang. Jadi menurut saya emang fatal. Safira tadi disebut malpraktik kan ya, mungkin dari pendapat kita kan bilangnya kalau dalam salah injeksi itu kayak menyebabkan kematian, mungkin itu kali ya Saf, jadi disebut malpraktik ya. Ya, itu benar. Ya, jadi benar. Kalau misalnya kita ngelakuin malpraktek itu tuh kayak bakal ngejebapin suatu hal yang benar-benar bisa jadi fatal. Kalau misalnya kita salah injeksi ini bisa jadi itu jadi overdosis. Kalau misalnya dia nggak tahu nih, tadinya udah dikasih, terus dia ngasih lagi obat yang sama karena sama nih sama pasiennya, jadi kayak itu malah bikin overdosis yang bikin jadi kejang-kejang atau apa, itu bisa jadi terjadi gitu. Dan akhirnya terjadi kematian ya Kak? Ya bener. Saya mau nanya sama Anes, dalam injeksi obat itu ada prosedurnya nggak sih? Tentu ada. Kenapa ada? Ya, kan ini termasuk pemberian obat itu termasuk tindakan. Pasti ada tahap-tahapnya dong. Nggak mungkin kita ngasih obat itu asal sembarangan. Tentu ada prosedurnya. Bener kan Japira? Iya benar sekali Mes. Mungkin kalau tidak ada prosedurnya mungkin bisa dikatakan tindakan asal-asalan ya nggak? Menurut Anda gimana Mas? Iyalah, bisa dibilang kayak gitu. Terus juga harus ada SOP-nya juga kan. Terus sebelum menyuntikkan obat tuh si perawat harusnya tuh ngelihat nama, terus jenis obatnya, dosisnya juga, ya kan? Lalu bagaimana dengan Safira? Menurut saya prosedur injeksi itu pasti ada ya. Lalu injeksi itu memiliki jenis prosedur yang berbeda. Prosedur injeksi juga harus dilakukan dengan memastikan jarum suntik itu steril dan baru ya. Lalu bagaimana menurut Farah? Ya itu benar, karena setiap pemberian obat itu pasti ada yang namanya prosedur. Kayak kita harus ngelihat namanya dulu, terus sedat obatnya jenis apa, terus juga ngelihat tempat penyuntikannya tuh di mana. Jadi kita harus benar-benar ngelihat prosedurnya tuh kayak gimana sebelum benar-benar kita ke pasien tuh. Jadi semua tindakan itu harus ada prosedurnya. Iya, Gimana menurut Benar. Devina? Ya betul sekali. Itu kalau setiap tindakan itu pasti harus ada prosedurnya. Mau kasih kesimpulan ya, dari pendapat kalian dapat disimpulkan bahwa soft skill dalam keperawatan itu adalah komunikasi, dan komunikasi dalam keperawatan itu sangat penting. Tujuannya itu untuk memberikan informasi secara jelas. Terus komunikasi itu untuk memberikan sarana bertukar pendapat ya antara perawat dan pasien. Terus untuk membina hubungan saling percaya, dan tidak ada lagi kesalahan dalam melakukan tindakan, serta pasien dapat mengetahui dan mengerti tindakan apa yang akan dilakukan oleh perawat. Terus untuk hard skillnya ya dalam keperawatan itu keterampilan, dan keterampilan dalam bertindak itu memegang peranan penting dalam keperawatan agar perawat tidak melakukan kesalahan. Contohnya itu tadi dari kasus tersebut yaitu salah pemberian obat ya secara injeksi. Pemberian obat secara injeksi harus sesuai dengan prosedur, karena kalau tidak itu
kalau tidak sesuai dengan prosedur itu bisa dikatakan tindakan yang asal-asalan dan akan berakibat fatal serta karena dapat menyebabkan kematian. Solusi dari kasus tersebut yaitu kita sebagai perawat harus belajar komunikasinya yang baik. Terus untuk keterampilannya kita sebagai perawat harus terampil ya, agar tidak ada lagi kesalahan-kesalahan yang berakibatkan fatal. Gimana pendapatnya, ada yang mau ditambahin atau solusinya mau ada ditambahin? Sudah cukup. Pada setuju ya? Yaudah kalau sudah. Sekian diskusi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.